Walaupun kalah saudara-saudara, penampilan Malaysia ini tetap layak kita beri apresiasi. Lumayanlah saudara-saudara, mereka sempat membuat Vietnam kesulitan. Sempat membuat Vietnam frustrasi saudara-saudara. Dan ya pergantian pemain yang dilakukan Kim Sang-sik dengan masuknya Nguyen Quan Son itu ya memang cerdiklah saudara-saudara. Dan ya sudah, Malaysia tersingkir dan sekarang bulan depan Malaysia akan bertemu Indonesia di FIFA ASEAN Cup. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Semifinal Piala AFF 2026 telah berakhir dan dua tim sudah memastikan diri akan bermain di final saudara-saudara. Thailand mengalahkan Singapura dan yang terbaru adalah Vietnam berhasil menghentikan kejutan Malaysia saudara-saudara. Hasil yang wajar, hasil yang normal, hasil yang memang sudah sesuai dengan prediksi sejak awal turnamen. Memang ini Vietnam, Thailand diramalkan lolos ke final, selain juga tentu saja King Indo. Tetapi ya King Indo tahu sendirilah, masuk angin. Dan ini adalah final ideal untuk Piala AFF 2026, final ideal untuk sepak bola di level Asia Tenggara. Vietnam yang memang sejak awal itu sangat serius, amat sangat serius sekali di Piala AFF ini dengan menggelar pemusatan latihan selama 2 minggu 3 minggu di Korea Selatan, akan menghadapi Thailand yang statusnya adalah King of ASEAN Football. Sementara performa Singapura maupun performa Malaysia sampai semifinal itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus dan layak kita berikan apresiasi, layak kita beri pujian. Singapura ya memang tidak terlalu diunggulkan, berada di grup maut bersama dengan King Indo. Bersama dengan Konoha, dan Vietnam ternyata mampu menyingkirkan Indonesia yang skuadnya paling mahal, paling mewah, bertabur pemain-pemain keturunan. Nah, sementara Malaysia lebih dramatis lagi karena mereka sama sekali tidak punya pemain. 2 minggu sebelum turnamen mereka juga belum punya pemain. Pelatihnya yang sebelumnya juga undur diri. Kemudian skandal naturalisasi juga sempat mengguncang Malaysia, tetapi mereka berhasil lolos ke semifinal. Dan di semifinal pun mereka sempat tidak memiliki pemain. Mereka hanya memiliki 16 pemain yang siap karena beberapa pemain cedera, ada yang pulang ke klubnya. Dan ternyata Tan Cheng Ho mampu mengatasi semua problem itu, semua masalah itu, dan mampu meloloskan Malaysia di semifinal. Tidak memalukan ya, penampilannya tidak mengecewakan walaupun kalah, tetapi mereka kalah menurut saya dengan cukup terhormat saudara-saudara. Tentu saja congratulations untuk Thailand, congratulations untuk Vietnam yang akan berebut lagi Piala AFF untuk kesekian kalinya. Final akan digelar 2 leg saudara-saudara. Leg pertama itu di Stadion Raja Manggala tanggal 22 Agustus. Thailand akan bertindak sebagai tuan rumah. Sementara leg kedua itu digelar 26 Agustus di Midin National Stadium di Hanoi. Vietnam itu menggelar pertandingan away terlebih dahulu, home-nya terakhir karena mereka berasal dari grup A. Dan mereka adalah juara bertahan, sehingga normal secara diunggulkan untuk menggelar pertandingan final di Hanoi. Dan memang mereka niat sekali. Mereka niat sekali, ya nggak apa-apa lah, kasihkan mereka saja itu nggak apa-apa. Tetapi ya ini pertandingan yang ideal lah, ideal untuk saat ini, untuk tahun ini.
untuk tahun ini, walaupun Thailand tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Saya nggak tahu kalau Thailand tampil dengan kekuatan terbaik, mungkin Vietnam ini nggak ada apa-apanya. Kalau negara-negara lain juga tampil dengan kekuatan terbaik, ini mungkin Vietnam juga akan kerepotan juga. Tetapi ya itulah yang terjadi, saudara-saudara. Mereka sudah bertemu dan mereka juga akan bertemu lagi bulan depan, bulan September, Oktober itu di FIFA ASEAN Cup, karena Vietnam dan Thailand itu tergabung di grup yang sama. Sementara di sisi lain, Malaysia, Singapura, dan King Indo, Konoha itu nanti akan juga bertemu di grup yang sama, tergabung di grup yang sama bersama dengan Bangladesh kalau nggak salah, itu di FIFA ASEAN Cup 2026 edisi perdana, saudara-saudara, yang akan dimulai tanggal 23 September 2026. Di situ akan semua tim terbaik. Karena itu FIFA Matchday, statusnya adalah FIFA Matchday, hanya saja diberi label FIFA ASEAN Cup. Ya, turnamen uji coba sebenarnya itu substansinya, hakikatnya itu adalah turnamen uji coba biasa, turnamen dalam kalender FIFA. Itu saja yang membedakan dengan Piala AFF. Sebenarnya nggak beda jauh dengan Piala AFF itu. Yang membedakan hanya Piala AFF tidak dalam kalender FIFA, sementara FIFA ASEAN Cup ini dalam kalender FIFA, sehingga klub tidak ada alasan untuk menolak pemain bergabung ke tim nasional. Dan ini kesempatan yang baik. Malaysia, Indonesia, Singapura, juga Thailand, Vietnam, Filipina, semua bisa akan menggunakan skuad terbaik mereka, pemain-pemain klub-klub yang ada aboard di Eropa, di Asia, selama pemain-pemain yang dipanggil nanti itu tidak mengalami cedera. Menghadapi FIFA ASEAN Cup mendatang, saudara-saudara, tentu saja kemungkinan besar ya Malaysia akan bisa menampilkan pemain-pemain mereka, kecuali 7 pemain naturalisasi yang sudah dibatalkan FIFA itu. Tetapi kan setidaknya pemain-pemain seperti si Han Hasmi, kemudian Corbin Ong, kemudian si Arif Aiman, Noah Lane, Faisal Halim, kayak begitu itu bisa bermain. Pemain-pemain dari Johor Darul Taksim maupun dari Selangor, termasuk juga pemain seperti Romel Morales, kemudian itu mungkin saja akan bisa bermain kalau mereka tidak cedera. Cuma sekarang tinggal kita lihat Malaysia ini pelatihnya nanti siapa. Apakah Tan Cheng Ho akan tetap melatih Malaysia di Piala ASEAN FIFA itu, atau Malaysia punya pelatih baru, Pep Guardiola misalnya, atau Jurgen Klopp, atau siapa, kita nggak tahu. Tetapi selama FIFA ASEAN Cup itu kemungkinan besar mereka akan memanggil pemain-pemain terbaik. Begitu pula Singapura. Ya, Singapura sebenarnya di AFF ini pun ini juga skuad terbaik mereka. Karena Ilhan, Fandi, si Fandi FC itu, keluarganya Fandi main di situ. Berarti itu skuad utama. Kyoga Nakamura, Ui Son-yong, Yong So-yu, ya itulah dari Korea itu juga main. Jadi ini Singapura nanti kemungkinan besar tidak akan berbeda jauh dari skuad yang Piala AFF. Yang memang agak berbeda itu nanti Malaysia dan Indonesia. Indonesia kemarin sudah kita bahas bocoran skuadnya seperti itu. Sudah ada pemain-pemain aboard, ada 16 pemain aboard, 10 pemain lokal, itu bocorannya. Itu sudah skuadnya seperti itu. Sementara Bangladesh nanti yang akan dihadapi Indonesia itu juga pemain seperti Hamzah Choudhury itu juga kemungkinan besar akan bermain. Hamzah Choudhury adalah pemain Bangladesh kelahiran Inggris, mantan pemain Inggris under 21 yang sekarang main di Leicester City. Leicester City bukan lagi di Premier League, bukan lagi di Championship Division, melainkan di League One, di level ketiga kompetisi Inggris. Itu skuadnya kemungkinan seperti itu. Sementara Thailand, ya saya rasa Canatip, kemudian Supanat, kemudian si Song Subel, itu kemungkinan juga bisa dipanggil. Terasil Dangda, Teraton Bunmatam, itu kemungkinan besar juga akan bisa memperkuat Thailand di FIFA
ASEAN Cup. Sementara Vietnam ya Vietnam pemain ini pemain utama, ya itu lagi pemain-pemain itu lagi nanti dilihat apakah kalau di pertandingan level FIFA itu Vietnam akan bagus atau tidak, itu akan kita lihat. Sementara Filipina ya sudah pasti seperti Rafael Obemair, kemudian Tabanas atau apa itu ya, kemungkinan besar juga akan bisa memperkuat Filipina di FIFA ASEAN Cup mendatang, saudara-saudara. Yang saya katakan sebelumnya, saudara, FIFA ASEAN Cup ini hakikatnya itu sebenarnya ya FIFA Matchday biasa. Ini hanya uji coba biasa saja. Hanya saja dikasih label FIFA, dikasih label turnamen. Nanti yang menang ada pialanya, dikasih duit. Itu aja, saudara-saudara, yang membedakannya itu aja di situ. Jadi secara gengsi juga ya nggak biasa aja lah, biasa aja. Jadi perlakukan ini biasa aja. Kalau dikatakan untuk push rank, mengejar ranking, mengejar poin, itu berapa yang Anda cari di situ, berapa yang akan diincar, berapa poin yang dicari, kenaikan ranking berapa tingkat yang akan diincar. Indonesia sekarang 118, Thailand 94 atau 19, Vietnam 99, 118 pun kalau Indonesia nanti juara juga nggak akan bisa tembus 100 besar, saudara-saudara ya. Nggak akan beda jauh dari 100 belasan itu. Kenapa? Karena Anda lihat ranking lawan yang tergabung di peserta FIFA ASEAN Cup itu dilihat rankingnya. Hanya Thailand dan Vietnam yang rankingnya di atas Indonesia, 94 dan 99. Indonesia 118. Nah, kalau Anda menghadapi tim yang rankingnya di bawah, itu juga dapat poin, tetapi kan tidak signifikan. Berbeda ketika Anda kemarin uji coba melawan Mozambik. Nah, yang tempo hari itu, yang Mozambik sama mana itu kan mereka rankingnya di atas. Sehingga kalau dapat poin, dapat poin, dia poinnya tinggi. Dan itu bisa mengalami kenaikan yang cukup besar. Itu. Nah, paham nggak? Kalau Anda nggak paham ya berarti Anda adalah fans FOMO. Itu aja. Tetapi kalau Anda paham, Anda akan mengerti bahwa ini lawan di rankingnya itu bukan di atas Indonesia. Hanya yang di atas Indonesia itu ada di grup B. Itu pun nanti kalau bisa ketemu di final, kalau bisa lolos ke final atau perebutan peringkat ketiga. Itu aja. Jadi secara poin ini nggak akan signifikan. Justru menurut saya lebih rugi karena lawan kita rankingnya di bawah. Di grup A itu rankingnya di bawah. Beda cerita kalau kita misalnya beruji coba mengundang misalnya Curaçao atau Cape Verde, itu diundang dalam FIFA Matchday sekarang. Itu kalau kita menang, itu poinnya kita bisa mendapatkan tambahan poin yang cukup banyak, dan kemungkinan juga rankingnya itu juga bisa ditingkatkan lebih baik. Tapi kalau FIFA ASEAN Cup dengan lawan yang rankingnya di bawah begini ya hanya uji coba biasa saja lah. Panaskan mesin, mencari skema terbaik, skuad terbaik nanti untuk Piala Asia 2027. Itu yang paling logis. Nah itu, saudara-saudara, saya berbeda pendapat dengan banyak pandit, banyak pengamat, banyak netizen yang mengatakan bahwa FIFA ASEAN Cup 2026 ini adalah kesempatan terakhir. Penentuan, pembuktian layak tidaknya John Herdman untuk bertahan di tim nasional Indonesia. Itu saya nggak setuju sekali. Saya nggak berpendapat, karena pendapat saya jelas ujian John Herdman itu nanti di Piala Asia. Itu pendapat saya seperti itu, dan saya belum akan menariknya. Karena apa? Karena ya seperti yang saya jabarkan tadi, seperti yang saya bilang tadi, ini ya FIFA Matchday biasa saja, hanya memperebutkan uang aja, dianggapnya gitu. Kalau lumayan dapat $1 juta ya, katanya seperti itu kan. Itu $1 juta nanti kalau menang bisa dibagi rata jadi bonus, ya kan lumayan. Itu aja sebenarnya motivasinya. Bukan mencari prestasi. Kalaupun ini juara juga nanti si Kevin Dick dibawa ke Jerman sana juga bingung juga, orang Jerman ini apa sih?
Piala Asia bukan, Piala Dunia bukan, Olimpiade bukan. Nah, ini jadi bukan di sini penentuan bagi John Herdman. Biarkan nanti dia meracik skema lagi, skuad yang di sini diracik, dicoba lagi untuk nanti golnya itu ada di Piala Asia. Dan di Piala Asia juga jangan bermimpi akan juara, nggak akan heboh itu kali. Cukup targetnya lolos ke babak 16 besar, ke fase knockout. Kenapa? Karena musim sebelumnya Piala Asia sebelumnya kita mencapai babak fase knockout lewat terlepas dari keberuntungan yang waktu itu didapatkan timnya Sintayong. Itu aja, simple, sederhana. Jadi nggak usah terlalu hiperbola, nggak usah terlarut dalam irama, larut dalam genderang, larut dalam musik, larut dalam drum yang ditabuh oleh PSSI, seolah-olah ini FIFA ASEAN Cup ini bergengsi sekali, seolah-olah harus harga mati. Waduh, harga nego lah, bola kok pakai mati-matian, nggak usah, harga nego aja udah. Karena PSSI butuh piala itu aja, supaya kalau ini bisa juara itu akan dipamerkan. Tujuannya jelas lah, 2029. Ingat, ada pemilihan umum di situ. Nah, itu saja. Saudara-saudaraku semuanya, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Las Islas Malvinas sampai Greenland, dari Perlis sampai Sabah. Begitu kata orang Malaysia. Dan semua sudah kita bicarakan secara bebas. Yang penting sopan. Tadi kita membahas soal semifinal Piala AFF 2026, di mana Malaysia sebenarnya memberikan perlawanan yang cukup baik, sempat membuat Vietnam kesulitan, sempat membuat Vietnam panik, sempat membuat Vietnam kesulitan untuk sebelum akhirnya mereka menang 2-0 melalui sebuah taktik pergantian pemain yang jitu. Super sub mereka, Rafael Son, Nguyen Quan Son akhirnya dimasukkan dan menjadi penentu kemenangan Vietnam 2-0, dan Vietnam nanti akan bertemu dengan Thailand, saudara-saudara. Maaf. Thailand yang mengalahkan Singapura di semifinal juga. Ini adalah final ideal dua tim terbaik di ASEAN saat ini. Nah, di AFF, level AFF, di kompetisi yang tidak masuk dalam kalender FIFA. Dan setelah ini, saudara-saudara, setelah ini akan ada FIFA ASEAN Cup, dan Malaysia Singapura yang gagal di semifinal itu nanti akan langsung berbenah untuk bersiap menghadapi FIFA ASEAN Cup, di mana Malaysia, Singapura, dan King Indo, saudara-saudara, bersama dengan Bangladesh akan berada satu grup di grup A, divisi utama, dan akan main di Jakarta. Kemungkinan terbesarnya seperti itu. Walaupun ini hanya FIFA Matchday biasa sebenarnya, tetapi ini telah diglorifikasikan sebagai sebuah turnamen yang bergengsi oleh otoritas sepak bola di Konoha. Tapi nggak apa-apa, biarkan itu terjadi, karena ya begitulah yang terjadi. Nah, sekarang kita akan lihat nanti di FIFA ASEAN Cup ini akan seperti apa. Pemain-pemain terbaik akan tampil kalau mereka tidak cedera ya. Mereka pasti akan bisa bermain, tetapi kalau cedera ya mohon maaf. Dan ya ini akan menarik lah. Tentu saja ini akan menarik, walaupun ya akan menarik, saudara-saudara. Akan kita lihat saja nanti, walaupun poinnya, rankingnya itu juga semuanya memprihatinkan lah, di bawah Indonesia kecuali Thailand dan Vietnam, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebetulan. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat,
berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Berkomentarlah yang cerdas. Karena ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.